Ya jalani aja sih, mungkin kalau ada keadilan buat saya mungkin bisa buat efek jerah juga ya buat dia ya. Jadi biar nggak ada orang lain lagi seperti saya gitu. Padahal niat saya kan baik ya, maksudnya lihat dia anak muda yang punya niat bekerja keras lah gitu. Sampai dia kan terus mencari saya gitu. Padahal cuma kenal-kenal begitu, tapi kan kita tetap memberikan uang itu ya gitu. Kemudian Ruri ada di dalam, tapi dia nggak keluar. Terus sempat menanyakan untuk bertemu berarti waktu di Sate. Enggak sih, saya memang kebetulan mau ke Surabaya, jadi sekalian singgah ke Sate Men lihat-lihat gitu kan, makan. Ya saat itu ya dia ada di dalam, tapi nggak keluar. Saya ngerti sih, mungkin dia takut dengan saya karena selama berapa bulan tuh udah saya kejar terus kan. Begitu pembayaran macet kan udah saya kejar, dia sering HP nggak aktif, ganti nomor gitu. Jadi begitu pulang dari Surabaya, saya kontak dia. Jawaban dia, tante ini belum jatuh tempo loh. Jatuh tempo saya di Agustus 2025. Saya masih menghargai. Iya, ya udah begitu jatuh tempo, saya awal bulan Agustus itu saya cari dia. Dia jawab lagi, tante akhir bulan loh jatuh temponya. Dia bilang gitu. Ya udah saya cari. Begitu jatuh tempo di akhir bulan itu saya cari lagi. Dia minta waktu 2 minggu. Oke, saya terima. Begitu 2 minggu saya cari lagi, telepon dia lagi. Dia bilang bulan depan dia ke Jakarta bawa bapaknya temuin saya. Gitu. Berarti udah masuk Oktober ya. Habis itu begitu dia janji terakhir bawa bapaknya ketemu saya, langsung udah hilang kontak. Dan itu nggak ketemu juga. Itu dia nggak datang. Jadi kalau dia bilang dia datang ke ruko ke saya selama tinggal di Jakarta saya nggak pernah tinggal di ruko. Dia pernah datang ke tempat kerja anak saya 2 kali gitu. Datang nggak ketemu. Itu pas awal sekali, awal pas masih 2 kali pernah datang ke pas tempat kerja anak saya. masih belum ada masalah. Jadi kalau ke ruko saya nggak pernah tinggal di ruko sih. Terkait isu yang masuk ke rekening pribadi itu katanya alasannya itu dilakukan sebelumnya selain jadi untuk tidak menyusahkan pendanaan makanya kayak gitu. Aduh, saya jadi ketawa jadinya. Saya mau tanya deh, teman-teman ini ya. Ada orang kerjasama menggunakan nama sebuah usaha, ya kan? Usaha itu berjalan dan punya nomor rekening. Tiba-tiba ada orang mau investor, tapi karena nomor rekening ini katanya bermasalah, sehingga dipakai nomor rekening pribadi. Menurut kalian janggal gak sih? Saya mau tanya nih, menurut kalian janggal gak sih? Ya udah kalau janggal, intinya gini loh. Kalau mau menyampaikan sesuatu, kita harus ada dasar hukumnya. Harus ada faktanya, harus ada buktinya. Makanya saya bilang, apa yang disampaikan kemarin, silakan buktikan. Ini juga sudah proses hukum. Makanya kami akhirnya menemukan dugaan tindak pidana baru dan dugaan tindak pidana lainnya yang sudah sebelumnya kami lakukan kajian. Dan itu ancaman hukumannya paling berat. Ngeri loh ini. Jangan main-main. Ancaman hukumannya pokoknya di atas dari tipu gelap yang sudah terlapor. Makanya saya bilang, ketika melakukan sebuah kerjasama atau perjanjian apapun itu, ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Terpenuhi nggak? Kalau itu tidak terpenuhi, apa namanya? Berarti keterangan palsu. Itu loh kira-kira. Jadi apa lagi yang mau disampaikan? Saya mau sampaikan kisi-kisi sedikit begini. Kalau ada orang berinvestasi tapi bukan ke rekening yang dituju, apa namanya? Pernah dengar pasal 607 yang baru, undang-undang baru? Nggak pernah? Coba nanti baca aja pasal 607. Ya. Kenapa? Ya.
Kalau terkait pekerjaan dia, kita nggak mau komentarin ya. Yang jelas, kalau ada etikat baik orang, handphonenya itu nggak mati. Kalau ada etikat baik orang, dia tidak akan ganti nomor handphone. Kalau ada etikat baik orang, dia tidak akan checklist satu. Ketika di WA pasti. Kalau ada etikat baik orang, saya sudah sampaikan tadi. Kalau ini berada di posisi saya tidak akan melakukan klarifikasi, apalagi bantahan. Dengan rendah hati, saya akan datang ke orang yang bermasalah kepada saya. Saya bawa uang berapa yang saya punya. Saya memohon dan meminta maaf. Itu yang saya lakukan. Itu baru etikat baik, baru gentleman. Nah kalau cuma datang janji, ya dari 2024 juga dia udah janji. Sekarang udah 2026. 2 tahun masih janji. Gimana urusannya? Aduh saya sakit perut saya dibikin. Gimana sih? Ini kan istrinya itu public figure. Mungkin dari kapasitas ibu dan sempat menghubungi kah kita istrinya atau seperti apa? Karena mungkin siapa tahu malah jadi banget. Jadi sebelum kita tempuh upaya hukum begitu ya, kita dari mama juga ada sempat kontak. Namun ya sibuk atau bagaimana itu tidak ada respon gitu. Sampai sekarang tidak ada respon. Ya. Lewat DM Instagram Pakai atau Dari WA? WA ya, WA langsung. Ya, namun ya kita juga ngerti sibuk atau bagaimana gitu kan. Ya karena kita masih berpikir yang bersangkutan tidak mengetahui. Makanya kemarin pada saat klarifikasi dan bantahan itu kan RA sendiri mengakui bahwa dia telah menceritakan masalah ini ya kepada istrinya dari A sampai Z sebelum dia menikah atau pada saat dia mulai pacaran atau pacaran. Nah itu luar biasa itu. Statement paling jempolin lah ya. Sama siapa? Enggak pernah. Enggak. Enggak berani ngundang kan. Karena kan udah dikejar-kejar. Jadi oke ya cukup ya. Ada lagi? dari tante sama Mas Ajeng. Ya kita lihat perkembangan jalan hukum inilah, upaya hukum kami. Kita juga sebenarnya dari awal juga tidak ingin ya sampai begini, tapi karena sudah seperti ini kondisinya, kita ikuti saja jalan hukum. Bahkan pasal yang tadinya kami mau terapkan itu, ancaman hukuman yang lumayan itu, kami sengaja tunda. Itu loh. Karena apa? Karena kami merasa, kami masih punya keyakinan supaya ada etikat baik. Tapi dengan klarifikasi dan bantahan yang diberikan, kami ya, dari tim kuasa hukum beserta Pak Rio memikirkan ulang. Apakah kita masih memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan ini atau tidak? Begitu kira-kira. Ya jalani aja sih. Mungkin kalau ada keadilan buat saya, mungkin bisa buat efek jerah juga ya buat dia ya. Jadi biar nggak ada orang lain lagi seperti saya gitu. Padahal niat saya kan baik ya. Maksudnya lihat dia anak muda yang punya niat bekerja keras lah gitu. Sampai dia kan terus mencari saya gitu. Padahal cuma kenal-kenal begitu, tapi kan kita tetap memberikan uang itu ya. Ya. Gitu. Berinvestasi. Iya. Tetap berinvestasi. Itu. Kalau modal dan keuntungan dibayarkan Yang mana nih? yang kalau kita lebih itu ini uangnya ada, dicabut laporan. Ya kalau dia kasih sekarang gini loh, makanya saya sampaikan, kalau saya berada di posisi itu, saya akan datang meminta maaf kepada orang yang berhubungan hukum dengan saya. Itu etikat baiknya, dengan membawa semacam bukti nyata, bukan janji-janji ya, bukti nyata, entah itu uang tunai, entah itu barang. Yang jelas, supaya ada pertimbangan orang yang bermasalah hukum ke saya, memberikan kesempatan untuk segera memberikan kesempatan waktu untuk melunasinya. Berarti ada kesempatan dari Ya, gaya begitu klarifikasi bantahan apanya mau
Tahu istrinya membantu nanti. Lah, itu makanya gini loh, makanya saya bilang terima kasih dia mengatakan sudah menceritakan dari A sampai Z semenjak pacaran. Jadi kami berharap informasi itu bisa membantu untuk penyelesaiannya. Gitu ya. Terima kasih. Oke, siap. Ya. Masih ada upaya damai. Kalau masih terus seperti itu tidak ada upaya damai. Lanjut. Oke, Mas. Kemudian